Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Nah, untuk pemirsa yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan singkatan dari Aquatre Therapy Indonesia, yaitu klinik herbal yang sudah berdiri hampir 25 tahun yang fokus pada penanganan infeksi TORCH. TORCH itu merupakan singkatan dari tokso, rubella, CMV, dan herpes, ya, gabungan antara virus dan parasit yang bisa menyebabkan sulit hamil, gagal hamil, dan juga bisa menyerang pada persyarafan yaitu otak, lalu persyarafan gerak, bisa juga pada mata. Pemirsa, seperti biasa, seperti episode sebelumnya, saya menampilkan cerita-cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Nah, maka dari itu, maka simak cerita berikut ini. Pengalaman saya, istri terinfeksi TORCH. Yang pertama itu saya menikah tahun 2016 dan langsung istri itu hamil. Dalam setiap bulan kita kontrol ke dokter spesialis kandungan. Dan di waktu kandungan usia 5 bulan, ternyata dalam USG terdeteksi ada kelainan di kandungan atau janin istri saya, itu ada cairan berlebih di kepala. Nah, setelah itu dokter dari Lampung itu memberikan rujukan untuk kontrol di rumah sakit di Jakarta, salah satu rumah sakit di Jakarta, karena di sana alatnya sangat lengkap. Setelah itu kami pergi ke sebelum pergi Jakarta kami cek dulu ke Prodia, ke lab. Kita cek darah, ternyata positif toksonya itu IgG-nya 5,4 dan CMV-nya adalah 645,4. Nah, setelah ada hasil labnya kita pergi ke Jakarta, kontrol ke salah satu rumah sakit di Jakarta, dan ternyata waktu USG benar ada cairan berlebih di kepala. Dan setelah itu kita dikasih rekomendasi untuk determinasi. Tapi saat itu kami memutuskan untuk tidak determinasi, kita mempertahankan janin dalam kandungan istri saya. Selama 8 bulan istri saya kita kontrol, istri saya ternyata positif 1 atau plus 1 proteinnya atau keracunan kehamilan. Dan saat itu harus dirawat inap dan besok harinya harus disesar. Setelah lakukan sesar, alhamdulillah telah lahir seorang anak putri yang bernama Ayasa Sakwena Romadoni. Tepat pas azan maghrib di bulan suci Ramadan, anak kami lahir di tanggal 15 Juni 2017. Nah, anak kami alhamdulillah lahir dalam keadaan nangis kenceng dan kondisinya sehat. Dan setelah itu di usia 4 hari kondisinya drop, oksigen yang masuk dalam tubuh hanya 75%, 80% seperti itu. Ketika jam 12 malam di hari kelima, anak saya menghembuskan napas terakhir di situ karena terinfeksi virus TORCH tersebut. Melihat kondisi anak waktu sakaratul maut atau kondisi saat itu, perasaan secara manusia itu sangat kayak ada batu dihantam ke dada. Siapa yang nggak sakit ketika mengharapkan anak yang pertama, mengharapkan anak yang sehat, anak yang sempurna. Pada saat itu kita diuji, diberi amanah anak yang luar biasa yang membuat kita harus lebih bersabar dan tegar. Rasanya ya sakit, tapi kembali lagi kepada takdir Allah. Semua itu adalah rencana Allah, semua itu adalah kehendak Allah. Kita harus terima dan kita harus sabar dan kita harus ikhlas. Setelah itu kami searching di internet dan di YouTube, ternyata kita menemukan satu tempat atau di mana ada terapi tentang tokso dan rubella, CMV dan virus lainnya itu. Nah, kita coba kontak dengan Bu Diah yang ada di Lampung. Kita konsultasi, alhamdulillah
kita mendapat pengarahan dari Bu Dia untuk konsumsi obat itu. Ibu Dia sebelum kita terapi meminta untuk menyerahkan hasil lab, karena kita ini terapi main data atau main hasil lab. Jadi benar-benar ketika terapi ada perubahan atau tidaknya dilihat dari hasil lab. Selama 3 bulan kita terapi dan kita cek lab. Cek pertama itu setelah 3 bulan konsumsi obat, alhamdulillah turun sampai dengan 3,3 doksonya yang dari 5,4, dan CMV IgG-nya itu dari 645,4 menjadi 7,9. Dan selama ini kita masih kita masih konsumsi obat aqua terapinya, dan alhamdulillah setelah kita konsumsi hampir setahun. Kenapa hampir setahun? Karena kita habis sesar, karena menunggu kondisi rahim atau sisa bekas jahitan dari saya menunggu normal atau sehat. Nah, setelah 1 tahun kita konsumsi, kita konsultasi ke dokter, kita boleh untuk program hamil. Dan kita juga sebelum program hamil kita konsultasi ke Pak Haji Juanda, Pak, gimana dengan hasil lab saya sekarang, apakah saya boleh hamil, apakah kita boleh hamil? Kata Pak Juanda, silakan hamil. Alhamdulillah selama kehamilan kita program ya, dan selalu konsumsi obat aqua terapi. Istri saya minum dan saya minum. Alhamdulillah kita program, bulan besoknya alhamdulillah dikasih amanah yaitu istri hamil. Dan selama hamil itu kita tetap konsumsi selama 9 bulan ya. Selama 9 bulan kita tetap konsumsi obat itu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah telah memberikan pengganti atau penawar dari kesedihan, yaitu bayi, anak yang sehat dan sempurna yang bernama Azlan Zaidan Hidayat, yang sekarang berusia 11 bulan, yang sehat, pinter, lincah, tanpa kekurangan satu apapun. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang sehat. Alhamdulillah atas izin Allah, semua itu tidak ada tanpa rencana Allah, semua itu udah takdir Allah. Saya dipertemukan dengan Bu Dia, salah satu cabang yang di Lampung, aqua therapy di Lampung, yang memberikan saya pengarahan untuk terapi, memberikan kami semangat. Dan alhamdulillah atas izin Allah, terima kasih kepada aqua terapi Lampung, aqua terapi yang di pusat Pak Juanda, terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih atas perantara dari obat aqua terapi ini. Alhamdulillah, Masya Allah, atas izin Allah kami mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak ada suatu kebahagiaan apapun kecuali yang sehat dan sempurna, ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Pak Juanda dan tim, Bu Dia, Pak Jamaat sehat selalu. Buat saudara-saudara yang mengalami kasus seperti saya atau keluarga kami, tetap semangat dan terus berikhtiar, yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Allah akan mendengar doa-doa kita. Insya Allah, tetap semangat buat teman-teman sekalian. Ya pemirsa, ini saya sedang berada di lokasi studio ya, studio biasa kita live streaming. Ini baru aja kita selesai mengadakan live streaming ya. Seperti ini bisa dilihat ya, kita lengkap mulai dari kamera untuk videonya ya. Lalu ada pencahayaan yang cukup juga ya untuk menunjang live streaming kita. Dan di belakang saya juga ada Bapak Fahrul. Silakan Pak, sapa dulu ke kamera. Nah, ini operatornya yang biasa mengatur dari jalannya live streaming kami. Oke, gimana? Pemirsa tadi sudah menonton ya bagaimana cerita perjuangan yang sudah berhasil dari infeksi torusnya. Semoga cerita tadi bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Nah, masih banyak nih cerita-cerita pasien yang akan saya tampilkan di episode-episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi akun Cerita Akti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.